Sobat Sang Juara 1, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dengan menyebarnya virus corona dan sampai saat ini sudah sampai ke Indonesia, bahkan sudah cukup banyak korban loh. Banyak dari kita yang masih bertanya-tanya, apakah virus corona atau COVID-19 ini dan apa saja ciri-cirinya? Berikut adalah fakta tentang virus corona. 1. Virus corona pertama kali ditemukan kasus di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Pertama pada tanggal 17 November 2019 menunjukkan ada 266 pasien yang terinfeksi pada saat itu. Pada 27 Desember, Zhang Jian, seorang dokter dari Hubei Provincial Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine, memberitahu otoritas China bahwa penyakit itu disebabkan oleh virus corona baru. Sejak tanggal itu, lebih dari 180 orang telah terinfeksi, walaupun mungkin dokter belum mengetahui semuanya saat itu. 2. Akhir-akhir ini, masyarakat diselimuti kekhawatiran akibat wabah virus corona. Pasalnya, infeksi yang menyerang sistem pernapasan ini memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, namun bisa berakibat fatal. Lantas, apa saja yang membedakan flu biasa dengan infeksi virus corona atau COVID-19? Flu biasa terjadi ketika rhinovirus menyerang saluran pernapasan. Umumnya, keluhan yang muncul datang dari hidung dan tenggorokan, saluran pernapasan atas, dan gejala-gejalanya adalah sebagai berikut. Bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan juga demam. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus dari orang lain yang sedang sakit. Sedangkan COVID-19 sama seperti rhinovirus. Virus corona juga menginfeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, orang yang menderita COVID-19 bisa mengalami gejala yang mirip dengan flu. Meski begitu, virus corona yang sekarang sedang mewabah lebih sering menyebabkan keluhan pada saluran pernapasan bawah. Virus corona bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu hamil atau menyusui, serta bayi dan anak-anak. Ada 3 gejala utama yang dapat muncul pada COVID-19, yaitu demam tinggi, batuk, sesak napas. Pasien bisa juga mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Namun gejala ini jarang terjadi dan tidak khas pada pasien COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan komplikasi yang serius, seperti sindrom gangguan pernapasan akut, pneumonia, infeksi paru yang berat, edema paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh, misalnya ginjal. 3. Flu biasa biasanya menular dengan cara melalui udara, meskipun penderita tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Sedangkan virus corona penularannya melalui droplets, terjadi ketika seseorang penderita yang bersin atau batuk kemudian keluar percikan yang mengandung virus, memasuki mata, mulut, atau hidung seseorang yang sehat. Maka ia bisa tertular. Bahkan apabila virus corona yang sudah menempel di benda lalu dipegang oleh orang lain yang sehat, maka orang sehat tersebut akan tertular. Oleh karena itu, pemerintah membatasi alat transportasi umum yang akan dipegang oleh orang banyak. Oleh karena itu guys, kita harus sering-sering cuci tangan untuk menghindari lebih luasnya penularan. 4. Peneliti mengungkap alasan bagaimana virus corona yang bermula dari hewan bisa bermutasi dan menginfeksi manusia. Sebab sebenarnya virus corona atau COVID-19 merupakan jenis virus yang menginfeksi binatang. Untuk bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan penularan antar manusia, virus ini perlu bermutasi terlebih dahulu. Beberapa spekulasi mengatakan virus corona berasal dari kelelawar, ular, bahkan kodok. Tapi berita terbaru mengatakan bahwa virus corona dibawa oleh meteor. Asal-muasal virus corona COVID-19 masih diperdebatkan. Namun ilmuwan Inggris menyebut corona dibawa oleh sebuah meteor dari luar angkasa yang meledak di China pada Oktober 2019 lalu. Ilmuwan itu adalah Chandra Wickramasinghe, profesor dari Buckingham Center of Astrobiology.
Menurutnya, ledakan meteor itu telah melepaskan virus partikel. Virus tersebut terperangkap di stratosfer yang mengelilingi bumi. Pada 11 Oktober 2019, memang ditemukan meteor terbakar yang melintasi langit China. Kami melihat kemungkinan bahwa ratusan triliun partikel virus infektif lalu dilepaskan yang tertanam dalam bentuk debu karbon halus. Berikut katanya. 5. Di Indonesia sendiri sudah ada 134 pasien positif, 8 sembuh dan 5 orang meninggal dunia. Pemerintah kembali mengumumkan jumlah tambahan pasien yang dinyatakan positif tertular COVID-19 pada Senin 16 Maret 2020. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Ahmad Yuryanto mengatakan ada penambahan 17 pasien baru yang positif menderita COVID-19. Masing-masing berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14 pasien, Jawa Barat 1 pasien, Banten 1 pasien, dan Jawa Tengah 1 pasien. 8 pasien sembuh dari 134 pasien penderita COVID-19 itu dan 5 orang dinyatakan meninggal dunia per Jumat 13 Maret 2020. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Seperti dilansir World Meter, hingga 11 Maret 2020, sekitar 118.000 orang positif terinfeksi virus corona di 119 negara. Dan jumlah tersebut sekitar 65.000 orang sudah dinyatakan sembuh, 4.000 orang meninggal, dan sisanya masih dalam penanganan. Walaupun Indonesia saat ini sudah menembus 134 orang yang terjangkit, tetapi kita jangan panik ya guys, dan harus jaga kesehatan. Kalau bisa, stay di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.